Assalamualaikum, Ulan. Assalamualaikum, Ulan. Iya, waalaikumsalam. Iya kak, silakan masuk kak. Iya, silakan masuk ya kak. Iya. Silakan duduk di sebelah sini ya kak. Kakak gimana kabar hari ini kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kakaknya udah makan? Udah. Oke. Kakak kesini atas mau kakak sendiri atau ada saran dari orang lain kak? Atas kemauan sendiri. Senang sendiri juga ya kak. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Sebelumnya saya izin bertanya pada kakak. Sebelumnya kakak sudah pernah melakukan sesi konseling kak? Belum pernah. Belum pernah ya kak, ini pertama kalinya? Oke, karena ini pertama kalinya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mengenai konseling agar keberlangsungan sesi konseling kita sampai selesai ya kak. Oke, jadi konseling itu kak proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli atau seorang konselor, yaitu saya, kepada klien, yaitu kakak sendiri. Contohnya seperti yang kita lakukan saat ini berhadapan-hadapan, itu merupakan bentuk konselingnya. Nah, tujuannya itu agar membantu permasalahan kakak sendiri, permasalahan sedang kakak alami saat ini, dan juga tentunya untuk memandirikan kakak, karena nanti keputusan yang akan diambil dalam proses konseling ini itu oleh kakak sendiri. Dan juga kakak jangan khawatir nih, mungkin kakak ragu nih nanti bakal tersebar luaskan ceritanya atau data yang akan kakak berikan kepada saya. Saya jamin semua cerita atau data yang kakak sampaikan kepada saya saat ini itu tidak akan tersebar luaskan, artinya terjamin kerahasiaannya, karena dalam sesi konseling ini kami ada namanya azas kerahasiaan, yang mana semua yang akan disampaikan oleh klien kepada konselor itu akan dirahasiakan kak. Dan saya harap nanti ketika kakak bercerita kepada saya, kakak bisa sukarela, terbuka, tanpa ada paksaan dari siapapun, karena apapun yang akan kakak ceritakan itu akan saya rahasiakan. Oke, sampai sini kakak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan kak. Nggak ada. Oke. Sebelumnya kakak sudah siap untuk cerita kepada saya atau masih ragu kak? Siap. Kayak alhamdulillah kalau gitu. Kakak bisa nih cerita kepada saya tentang apa yang sedang kakak rasakan atau permasalahan apa sih yang sedang kakak alami saat ini sehingga kakak datang kepada saya. Silakan kak. Ini umur kakak kan udah 27 tahun. Terus jadi kalau karena di zaman sekarang ini, kalau perempuan umur 27 tahun itu kan udah dituntut untuk harus cepat segera menikah.
sementara ketika kita belajar juga pasangan kak sama-sama sedang lagi diuji ekonomi, tapi keluarga tetap memaksa dengan meminta untuk menikah dengan lelaki lain, bukan dengan pasangan sekarang. Jadi disitu kakak merasa kayak keluarga kakak kurang kasih kepercayaan tentang mencari pasangan ke kakak, karena mereka jodoh-jodohin ini itu supaya kakak punya ekonomi yang bagus, padahal juga kan mereka nggak tahu, belum tentu nikah sama dia ekonomi kita baik, ataupun sebaliknya juga mungkin kehidupannya juga mungkin nggak seperti yang nggak kita. Nah kalau kayak gitu kadang pas merasa sendiri terpikir lagi gitu, apakah ini yang salah apa gimana, itu menurut Ulan gimana? Oke. Jadi izin ya kak, jadi permasalahan kakak yang kak alami saat ini, kakak merasa bingung juga ya, merasa bingung karena di satu sisi melihat usia kakak sudah 28 tahun dan usia segitu tuh sudah diharuskan menikah kalau kata orang ya kak, dan untuk menikah mungkin dikatakan kakak belum siap saat ini. Oke, jadi kira-kira setelah keluarga kakak bicara seperti itu, apa yang kakak pikirkan? Pikir untuk kawin lari mungkin. Jadi kakak sudah pernah bicara pada keluarga kakak tentang apa yang saat ini kakak rasakan? Udah, tapi mereka tetap nggak mau menerima pendapat kakak. Kalau boleh tahu, apa jawaban dari keluarga kakak? Mereka bilang kalau nikah sama cowok kakak yang sekarang tuh nggak ada masa depan. Mereka nggak percaya sama statement mulai dari nol tuh nggak ada. Kakak sudah pernah menyampaikan ini pada pasangan kakak sekarang? Sudah. Lalu apa tanggapan dari pasangan kakak tersebut? Ya gimana mau maksanya, kita sama mau berjuang, kalau kita paksakan nikah nanti hidup kita nanti berantakan. Jadi sekarang posisi kakak bingung gitu ya kak. Nah jadi kira-kira langkah apa yang akan kakak ambil setelah kejadian ini gitu? Tetap bekerja sampai kita bisa mengumpulin uang buat kita nikah, karena pernikahan dunia itu butuh biaya yang sangat besar. Kita juga nggak bisa cuma nikah sederhana aja karena kakak anak terakhir, jadi kita harus nikah yang lebih dari kata sederhana. Jadi kami berdua tetap berhubungan diam-diam tanpa sepengetahuan berada. Apakah kakak sudah pernah mendengar perkataan yang menyakitkan dari keluarga tentang hubungan kakak saat ini atau usia kakak yang sudah mencapai 28 tahun tapi kakak belum menikah? Ada, memang pasangan sih, mereka bilang kalau nikah sama dia nanti bakalan jadi cepat tua, nggak bisa ngurus diri, kakak keluarga. Itu sempat sering terpikir sampai sekarang atau mungkin kadang-kadang terlintas aja? Terlintas saja, cuman nggak sampai kepikiran gitu. Oke kak, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin kak sampaikan kepada saya kak? Silakan. pasangan kakak tuh pasangan kakak yang sekarang dia tuh emang lagi diuji dari nol, tapi kenapa kakak bertahan sama dia? Karena dia pekerja keras pertama, terus dia juga, kita menjalani hubungan udah 4 tahun lamanya, jadi nggak mungkin semudah itu kakak memilih orang lain terus meninggalin dia. Dimanapun dia ada di susah bersama kakak, tapi ketika kakak ceritakan keluarga kakak seperti itu, keluarga kakak nggak percaya kalau si cowok ini punya effort sebesar itu, karena
di mata mereka kalau itu kuliah ya pasti nggak ada effort gitu, kayak ya udah susah susah terus gitu. Tapi yang ngeliat dari diri cowok ini ya itu tadi dia kerja keras, kayak dia juga punya mama sama adik yang nyekitahin. Terus sayangnya sih beda cowok kakak, setelah kami menikah dia minta kakak pindah untuk tinggal bersamanya di kampung. Itu yang makin membuat keluarga kakak nggak setuju, karena di mata mereka untuk tinggal di kampung itu pasti kayak perempuan yang ngurus kebun ikut suaminya. Padahal kan kalau dipikir lagi, kita ya suami yang cari uang ya kita ini kan di rumah gitu, tapi keluarga kakak nggak kayak itu gitu. Terus tinggal di sana juga nggak ada saudara apapun, karena cuma punya keluarga dari pacar kakaknya. Jadi mereka kayak gitu sama dia itu, pokoknya tidak dapat restu sama sekali untuk pasangan kakak ini. Sebelumnya pasangan kakak ini udah kenal belum sama keluarga kakak? Sudah pernah kakak bawa ke rumah, sudah kenalan juga, tapi kayak mungkin karena pasangan kakak ini mengatakan ke keluarga kakak untuk menunggu sampai tahun depan, akhir tahun lah. Jadi keluarga kakak ini nggak bisa kayak gitu. Terus juga kan di keluarga kakak tuh wajib menikah besar-besaran, sementara pasangan kakak kalau mau cepat ya cuman ada dana segini lah, pokoknya dia sebutin dananya. Tapi keluarga kakak minta lebih tinggi lagi. Jadi di situ kayak emang dia dari situ kakak bisa melihat kalau keluarga kakak emang nggak mau sama pasangan kakak ini gitu loh. Padahal bisa saja keluarga kakak tuh mengatakan kalau bisa dibantu dengan setengah-setengah kalau memang menyetujui sama pasangan kakak ini, tapi enggak gitu. Jadi kayak seolah-olah kakak menganggap ya dia nggak diterima di keluarga kakak gitu. Setelah kejadian itu gimana sikap pasangan kakak? Dia tetap ingin melawan restu ya, tetap berusaha ingin melawan restu, terus kayak ingin berusaha terus sampai sekarang buat meyakini keluarga kakak kalau dia bisa. Oke, jadi kakak sama pasangan kakaknya juga udah punya tujuan yang sama. Nah, sekarang nih kira-kira bagaimana kakak dan pasangan kakak nih setelah mengalami hal tersebut? Keluarga kakak tidak setuju dengan hubungan kakak, sedangkan kakak dan pasangan kakak mempunyai tujuan yang sama untuk tetap bersama gitu. Oke, jadi gimana nih sikap kakak, apa yang akan kakak lakukan setelah kejadian ini kan? Tadi keluarga kakak itu tidak setuju dengan hubungan kakak dan pasangan kakak. Nah, pasangan kakak juga dan kakak itu punya tujuan yang sama untuk sama-sama sampai di titik yang benar-benar kalian inginkan gitu kak. Ya kita sama-sama kerja aja sebelum ngumpulin duit ini. Tapi anehnya keluarga kakak nggak setuju sama dia, tapi keluarga dia ini open gitu, maksudnya kayak merespon banget ya gitu, kayak menerima kakak banget gitu, kayak adiknya dari mamanya gitu. Dia kan udah anak yatim ya, kakaknya udah meninggal, jadi dia tuh punya kakak sama adik gitu, jadi kayak semuanya tuh menerima gitu. Dan di situ kakak makin kuat buat kakak makin kuat sama dia. Iya, itu juga sebagai alasan kakak ya untuk nggak bisa berpisah kan, karena udah selama itu menjalin hubungan. Kayak ada punya ngajak nikah belakangan ini ya pasti kayak ditolak gitu, karena masih nungguin kepastian dari ya, berdoa aja sih semoga dia yang disemogakan. Iya, amin. Ya karena kan kita juga pasti punya planning kan kak, punya tujuan gitu, nggak semua hal yang orang lain itu katakan itu harus kita lakukan, karena kita juga punya tujuan yang berbeda. Oke. Mungkin ada lagi kak? Oke,
Jadi setelah apa yang udah kakak ceritakan kepada saya tadi tentang apa yang kakak rasakan saat ini, nah jadi menurut kakak sendiri nih, apa langkah apa yang akan kakak ambil dan juga pasangan kakak setelah kejadian yang telah, atau respon keluarga kakak kepada kakak dan juga pasangan kakak ini? Respon keluarga masih tetap sama ya kan, dijodohkan. Iya. Jadi kayak ya kayak direspon, ya tetap direspon juga, tapi kayak dibilang kayaknya belum cocok lah, kayaknya enggak ini lah, mau kayaknya beda gini lah, beda pendapat kayak gitu. Tapi pasangan di sisi lain pasangan kakak ini nggak tahu kalau kakak emang berkali-kali dijodohkan, dia nggak tahu, karena kayak kakak kalau dia tahu ya pasti siapa sih laki-laki yang nggak mundur ya, kan kayak dia merasa perjuangannya nggak dihargain gitu loh. Jadi kayak selama ini menjaga sikap aja ke pasangan kakak, maksudnya kayak nganggap keluarga ini loh nanyain abang loh, kayak berpura-pura gitu lah. Jadi sekarang jalannya aja gitu ya, sekarang aja sampai di titik terakhir. Oke kak, semoga kakak bisa bertemu dengan takdir kakak dan juga pasangan kakak nantinya, dan juga masalah kakak ini ya saya anggap kakak sudah bisa menyelesaikan masalah kakak, karena sekarang ini putusan kakak yang kakak ambil untuk menjalani hari-hari ini dulu, kemudian juga bekerja supaya bisa mencapai keinginan kakak tersebut dan juga pasangan kakak. Ya. Terima kasih udah dengerin cerita kakak, udah dengerin masalah kakak. Kakak juga nggak tahu mau cerita sama siapa selama ini juga, dan untungnya ada Wulan, jadi kakak bisa konsul ke Wulan apa masalahnya. Kasih udah ngomongin kakak juga. Terima kasih. Oke, ya kak, sama-sama. Oke, sebelumnya Wulan ingin bertanya kepada kakak nih, gimana nih kak perasaan kakak setelah cerita kemudian konseling kepada Wulan, perasaannya gimana nih kak? Lumayan lega ya Lan, karena juga selama ini juga nggak ada yang bilang cerita kakak, cukup dipendam aja karena ngomong ke pasangan juga kan nggak mungkin cerita yang kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah terbantu. Oke, alhamdulillah kalau gitu Wulan juga senang karena kakak merasa lega. Gini kak, karena setiap orang itu pasti punya kesempatan atau butuh yang namanya berkatarsis atau cerita kepada orang lain gitu kak. Jadi nanti atau kapanpun itu kalau kakak akan ingin cerita kepada saya, kepada Wulan kak boleh menghubungi Wulan atau mungkin datang saja, karena Wulan akan mendengarkan cerita kakak kapanpun itu ya kak. Wulan juga berterima kasih kepada kakak karena kakak sudah mau datang cerita sama Wulan, cerita mungkin ini rahasia, tapi kakak mau cerita kepada Wulan. Terima kasih juga ya kak. Oke, jadi nanti kalau kakak mau datang lagi, kakak bisa hubungi Wulan terlebih dahulu agar waktunya tepat juga kak. Iya Lan. Iya kak, sama-sama. Dulu ya Kak, iya kak, boleh. Thank you. Iya kak, biar nanti ya kak. Iya. Sialan. Iya kak. Jalan. Iya kak, hati-hati kak.